Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku siswa yang sedang berada di rumah, insya Allah adik-adik senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalani segala aktivitas, terutama aktivitas pembelajaran dari rumah. Insya Allah adik-adik dimudahkan dalam menyelesaikan tugas-tugas, dalam memahami materi-materi yang diberikan oleh guru, meskipun tidak dengan tatap muka langsung. Ya adik-adikku di rumah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan melanjutkan materi masih dengan materi yang sama, yaitu tentang dimensi 3. Masih dengan konsep yang sama seperti pertemuan sebelumnya yang sudah pernah saya tampilkan ke adik-adik. Nah, untuk 2 materi ini sudah kita selesaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Jadi jarak titik ke titik, jarak titik ke garis sudah kita selesaikan, sudah kita bahas. Adik-adik juga sudah memasukkan tugas-tugas yang saya berikan melalui Google Classroom. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jarak titik ke bidang ya. Kita ada di sini sekarang jarak titik ke bidang. Jadi jarak titik ke titik, jarak titik ke garis ini merupakan materi prasyarat untuk materi hari ini. Jadi insya Allah adik-adik sudah benar-benar memahami materi jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis agar adik-adik dapat dengan mudah memahami materi kita pada hari ini. Oke, adik-adik, kompetensi dasar untuk pertemuan hari ini masih sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hanya saja kita akan berbeda pada IPK atau indikator pencapaian kompetensinya. Bisa adik-adik lihat di sini ada 3 IPK-nya. Yang pertama menjelaskan pengertian jarak titik ke bidang, yang kedua mengidentifikasi jarak titik ke bidang, dan yang ketiga menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang. Nah, pada pertemuan hari ini saya baru akan membahas tentang pengertian jarak titik ke bidang di dalam ruang. Untuk 2 dan 3, untuk IPK 2 dan 3 itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum saya bicara lebih jauh tentang jarak titik ke bidang, nah saya ingatkan kembali adik-adik tentang jarak titik ke garis pada sebuah kubus. Jadi misalnya kubusnya adalah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm, maka jarak C ke EF ya, jarak C ke EF itu adalah CF atau sama dengan diagonal bidang. Adik-adik sudah tahu bahwa panjang diagonal bidang adalah A akar 2. Jadi sekali lagi jarak C ke EF itu adalah A akar 2. Kemudian jarak dari titik H ke garis AC. Ya, kita lihat adik-adik ini garis AC-nya. Jadi jarak dari titik H ke garis AC itu sama saja, itu adalah jarak dari titik ke diagonal bidang. Jadi AC itu adalah diagonal bidang. Maka jarak dari titik H ke garis AC itu adalah ruas garis OH atau 1/2 A akar 6. Yang ketiga, jarak dari titik C ke garis AG. Ya, kita lihat jarak dari titik C ke garis AG. Jadi AG ini adalah diagonal ruang. Jadi kita sama saja mencari jarak dari titik C ke diagonal ruang sebuah kubus. Jadi untuk jarak C ke AG ini adalah ruas garis CQ ya. CQ ini tegak lurus dengan AG. Jadi CQ itu adalah 1/3 A akar 6. Di misalnya kita mau mencari jarak dari titik A ke garis BH. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang sama yaitu 1/3 A akar 6. Jadi misalnya sebuah kubus, diketahui sebuah kubus panjang rusuknya adalah 12 cm. Maka kalau kita mau mencari jarak dari titik H ke AC itu berarti 1/2 dikali 12 akar 6 atau 6 akar 6. Kemudian jarak dari C ke AG itu adalah 1/3 dikali 12 akar 6 atau 4 akar 6. Nah, selanjutnya kita masuk pada
bahasan kita pada hari ini yaitu tentang jarak titik ke bidang. Jadi, perhatikan ya adik-adik penjelasan ini untuk adik-adik akan dengan mudah memahami dan menyimpulkan apa itu jarak titik ke bidang. Jadi kita lihat ini ada sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Maka jarak titik A ke bidang BCGF itu adalah ruas garis AB. Jadi kita lihat bidang BCGF ini yang diarsir, maka jarak dari titik A ke bidang BCGF itu adalah ruas garis AB. Kenapa AB? Karena AB itu tegak lurus dengan BCGF. Ya, perhatikan bahwa titik B ini adalah proyeksi dari titik A pada bidang BCGF. Ya, sekali lagi B itu adalah proyeksi dari titik A ke bidang BCGF. Oke. Jadi AB ini tegak lurus dengan BF atau dia juga tegak lurus dengan BC pada titik B. Selanjutnya, jarak titik A ke bidang BFHD. Kita lihat bidang BFHD yang mana? Ya, ini bidang BFHD. Ini titik A-nya. Jadi kalau kita mau mencari jarak dari titik A ke BFHD, kita tarik garis yang tegak lurus dari titik A ke bidang BFHD. Bagaimana cara menemukan garis yang tegak lurus atau menggambar garis yang tegak lurus dengan BFHD dari A? Maka kita proyeksikan titik A ke bidang BFHD. Nah, proyeksinya itu adalah titik O ya. Proyeksinya itu adalah titik O. Di sini ada titik O adik-adik ya. Proyeksinya adalah titik O. Jadi jarak dari titik A ke bidang BFHD itu adalah ruas garis AO. Di AO itu tegak lurus dengan BD pada titik O. Yang berikut, jarak titik C ke bidang BDG. Kita lihat mana bidang BDG-nya. Ya, kita gambar BDG-nya. Di BDG itu adalah bidang yang dibentuk oleh diagonal-diagonal bidang. Di diagonal bidang BD, diagonal bidang BG, dan diagonal bidang DG. Nah, kita akan mencari jarak dari titik C ke bidang BDG tadi. Kita lihat. Jadi, kita proyeksikan titik C ke bidang BDG. Ya. Jadi, ini hasil proyeksinya. Hasil proyeksi dari titik C ke bidang BDG adalah titik R. Atau titik R ini adalah titik tembus. Titik tembus dari titik C pada bidang BDG. Sehingga jarak dari titik C ke bidang BDG itu adalah ruas garis CR. Ya, ruas garis CR. Jadi CR itu tegak lurus dengan garis OG pada titik R. Jadi adik-adik kalau kita mau mencari jarak dari sebuah titik ke bidang, maka kita cari atau kita tarik garis yang tegak lurus dari titik itu ke bidang. Nah, untuk memudahkan adik-adik memahami atau menyimpulkan pengertian jarak titik ke bidang, perhatikan ilustrasi berikut. Jadi misalkan ada sebuah titik P, kemudian ada sebuah bidang H, kita akan mencari jarak dari titik P ke bidang H. Ya, jadi kita tarik garis dari titik P yang tegak lurus dengan bidang H. Kita lihat, ya, garisnya tegak lurus. Oke. Jadi ada dua buah garis, jadi paling sedikit ada dua buah garis yang tegak lurus dengan garis yang ditarik dari titik P ke bidang H. Kita lihat proyeksi dari titik P ke bidang H itu adalah titik P aksen. Jadi P aksen, jarak P ke P aksen inilah yang merupakan jarak dari titik P ke bidang H. Karena pada proyeksi titik P ke bidang H yaitu titik P aksen,
Maka pada titik P aksen ini pasti garis yang ditarik dari garis P, pasti tegak lurus dengan bidang H. Jadi PP aksen ini atau kita beri nama garis G, inilah yang merupakan jarak dari titik ke bidang. Nah, jadi silahkan adik-adik membuat kesimpulan dengan kata-kata adik-adik sendiri ya pada LKPD yang sudah saya kirimkan pada Google Classroom, atau adik-adik juga bisa mengakses LKPD ini pada link yang tertera di monitor adik-adik. Ya, jadi materi jarak titik ke bidang ini merupakan akhir dari materi dimensi 3. Nah, adik-adik, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan pada pertemuan ini bermanfaat untuk adik-adik, memudahkan adik-adik untuk memahami jarak dari titik ke bidang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.